untuk melindungi keamanan dan juga privasi para peserta Taspen agar setiap pertanyaan yang diajukan tidak dapat dilihat oleh masyarakat publik begitu. Karena kan ada data-data sensitif seperti nomor handphone, Betul. lalu juga ada nomor induk pegawai dan juga nomor Taspen itu agar tidak bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Halo teman-teman semua, hadir untuk kamu episode pertama podcast seri Pensiunan. Hari ini kita kedatangan Mas Fidi Mintang, Regional Operation and Business Division. Halo Mas Fidi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kabar baik Mas Fidi? Baik, alhamdulillah. Banyak gimana? Wah, luar biasa saya hari ini. Terima kasih Mas Fidi untuk kedatangannya di podcast perdana ini. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang Taspen Care. Apa itu Taspen Care, apa saja kegunaannya, dan seberapa chill pensiun bersama Taspen Care. Kita akan bawa obrolan ini menjadi pembahasan yang informatif dan tentunya juga inspiratif untuk kamu semua. Nah, Mas Fidi, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini sebelum lebih jauh lagi, mungkin boleh disampaikan Mas Fidi, Taspen Care itu apa sih dan mengapa para peserta perlu tahu dan juga aware tentang ini? Oke, baik. Jadi Taspen Care itu adalah salah satu inovasi yang khusus dibuat oleh Taspen sebagai media layanan terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh peserta Taspen, baik yang aktif, pensiunan maupun non-peserta, untuk mengajukan pertanyaan ataupun keluhan. Juga bisa untuk mendownload formulir pengajuan klaim, dan di dalamnya juga ada kamus ketaspenan begitu. Wah, ada ragam menu yang ditawarkan oleh Taspen Care, artinya mulai tadi bisa menyampaikan keluhan, pertanyaan, sampai bisa mengakses kamus Taspen ya Mas ya. Betul sekali. Wah, ini menarik sekali. Kemudian boleh diceritakan Mas Fidi, lantas seperti apa sejarah dari Taspen Care dan mengapa Taspen Care dibuat khusus untuk peserta Taspen? Oke, jadi Taspen Care itu dihadirkan untuk melindungi keamanan dan juga privasi para peserta Taspen agar setiap pertanyaan yang diajukan tidak dapat dilihat oleh masyarakat publik begitu. Karena kan ada data-data sensitif seperti nomor handphone, Betul. lalu juga ada nomor induk pegawai dan juga nomor Taspen itu agar tidak bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wah, ini sangat bermanfaat tentunya Mas Fidi ya, menjaga keamanan data pribadi peserta. Betul sekali. Dengan sekian banyaknya peserta Taspen ya, Betul. kita jaga datanya di Taspen ya. Nah, ini kalau bicara lebih jauh lagi Mas Fidi, Ya. apa aja nih keunggulan yang kita punya di Taspen Care? Oke, Taspen Care ini dapat menjadi media yang diakses hanya dalam satu genggaman. Jadi para peserta itu bisa mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi, download formulir dan lainnya itu hanya di Taspen Care tersebut. Selain itu juga pertanyaan dan juga keluhan itu akan direspon dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 120 menit, admin Taspen Care akan merespon semua pertanyaan maupun keluhan dari para peserta. Selain itu juga setiap pertanyaan ataupun keluhan itu bisa di-track karena nanti akan ada nomor tiket yang akan diberikan kepada para peserta gitu. Ini menarik nih teman-teman, karena tadi disampaikan bahwa semua layanan Taspen ada dalam satu genggaman. Wah, luar biasa. Dan tadi dibalas dan juga direspon dalam waktu 120 menit. Responsif artinya ya. Dan dengan kemudahan yang dihadirkan ini Mas Fidi, seperti apa nih peserta ataupun teman-teman semuanya yang ingin mengakses Taspen Care, bagaimana caranya? Oke, jadi gampang banget untuk mengakses Taspen Care. Untuk Taspen Care ini bisa diakses melalui browser handphone ataupun PC. Cukup di tcare.taspen.co.id. Oke, jika peserta ingin menyampaikan informasi ataupun keluhan, bisa pilih membuat pertanyaan, kemudian pilih jenis kategori pertanyaan, apakah itu keluhan atau informasi, kemudian masukkan email, nomor handphone, dan juga nama. Setelahnya, peserta bisa memilih status kepesertaan, apakah PNS aktif atau pensiunan, pasangan PNS aktif, atau anak kandung, atau orang tua, atau ahli waris lainnya, dan juga non-peserta. Jika termasuk peserta, peserta diminta untuk menginput nomor Taspen atau nomor induk pegawai. Kemudian diminta untuk memilih wilayah domisili saat ini, dan tahap terakhirnya adalah menuliskan keluhan atau informasi peserta begitu. Lalu jika setelah berhasil untuk membuat pertanyaan tersebut, nanti akan masuk email kepada yang bertanya yang berisikan nomor tiket dan juga link akses ke dalam website Taspen Care. Gitu.
Wow, dari sekali ini sangat detail dijelaskan oleh Mas Vidi ya. Nih teman-teman semua catat ya nih karena ini teknis yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat ketika teman-teman semua mengakses Taspen Care yang bisa memuat menu layanan maupun keluhan sampai tadi juga bisa download formulir juga untuk pengajuan klaim ya Mas Vidi. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Taspen Care, kemudian juga akses yang disediakan dengan sangat mudah ya, hanya dalam satu genggaman, even bisa lewat handphone dan juga bisa lewat PC begitu ya. Ada timbul satu pertanyaan nih Mas Vidi ya. Ini pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan keamanan data pribadi tadi, keamanan di media sosial. Ketika kita mengakses internet, tentu ada banyak kekhawatiran dari para peserta Taspen tentunya ya, dan juga para keluarga ini tentang informasi palsu atau hoax. Nah, ini di Taspen Care Mas Vidi, apakah bisa digunakan oleh peserta untuk menyampaikan dan menanyakan beragam berita hoax yang beredar di internet? Tentu bisa. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya kan, bisa menyampaikan keluhan atau ingin mendapatkan informasi, semua bisa langsung disampaikan di Taspen Care tersebut. Nanti akan direspon oleh admin Taspen Care seperti itu. Oh, jadi apabila peserta atau keluarga menemukan informasi palsu atau indikasi informasi palsu yang mengatasnamakan Taspen, bisa langsung disampaikan melalui Taspen Care. Nah, nanti jawabannya juga akan dikonfirmasi bisa melalui email yang bersangkutan ya Mas Widi. Iya, jadi jawabannya bisa clear, jelas dan juga tentunya valid teman-teman semua. Benar sekali. Nah, Mas Vidi, ini satu pertanyaan menarik ya, sekaligus terakhir untuk diskusi kita pada hari ini. Hari libur Mas Vidi ini kebetulan banget nih, tahun ini banyak hari libur ya. Betul banget. Taspen Care, apakah juga bisa diakses untuk menyampaikan pertanyaan di hari libur Mas Vidi? Wah, tentu bisa. Wah, Karena Taspen Care itu bisa diakses 7 kali 24 jam. Jadi meskipun sedang libur, semua keluhan ataupun informasi yang ingin didapatkan bisa diakses di Taspen Care. Seperti itu. Wah, tidak hanya hari biasa tapi 24/7. Betul, 24 bisa diakses dan juga tentunya bisa mendapatkan respon dalam waktu 120 menit. Ya. Nah, Mas Vindi, ini sebagai kesimpulan di akhir diskusi kita pada hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman peserta maupun penonton di podcast kita? Oke, baik. Jika ada pertanyaan, keluhan maupun saran, jangan ragu untuk langsung saja disampaikan melalui Taspen Care di ticare.taspen.co.id. Akan kami respon dalam waktu 120 menit. Wah, dicatat ya teman-teman. Kalau ada saran maupun masukan, silakan langsung akses Taspen Care di ticare.taspen.co.id. Nah, akan dibalas dalam waktu 120 menit. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Vidi untuk selesainya pada hari ini. Tentunya membuat kita mengetahui lebih jauh dan memahami tentang Taspen Care, fungsi serta kedikdayaannya untuk membantu peserta memudahkan dalam mengakses layanan Taspen. Dan yang pastinya hari ini saya dan kita semua teman-teman menjadi terinfluence atas Taspen Care, bagaimana Taspen Care dapat membantu peserta tidak hanya memudahkan tapi juga menyejahterakan. Teman-teman, itulah Taspen Care. Terima kasih.